Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah perumpamaan tentang tuan rumah yang bepergian. Terambil dari Markus pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37. Demikian. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa konteks ketika saat itu adalah rumah-rumah di Israel itu sering terpisah dari jalan, dengan dinding yang begitu tinggi mengelilingi rumah itu. Rumah itu bersama dengan rumah-rumah yang lain jauh dari pintu gerbang. Dan ada rumah kecil untuk menjaga pintu di dekat pintu masuk. Nah, keamanan orang yang tinggal di dalam rumah itu bergantung kepada penjaga pintu. Tugas berat ada di dalam penjaga pintu itu. Penekanan perumpamaan ini yang awalnya adalah penjaga pintu, kemudian berubah bukan hanya si penjaga pintu yang harus berjaga-jaga saja, tetapi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, termasuk para murid ataupun orang-orang yang di sekitarnya, dan kita saat ini sebagai pembaca atau pendengarnya diperingatkan secara rohani bahwa kita harus berjaga-jaga. Pemilik rumah yang merupakan personifikasi bagi anak manusia yang melakukan perjalanan jauh. Anak manusia atau pemilik rumah ini yang akan datang dalam awan dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 26. Oleh karena itu, ada 3 hal yang kita bisa belajar bersama. Yang pertama, kita diingatkan di dalam rumah, di dalam dunia ini, sesungguhnya kita semua adalah hamba. Sang Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Kita belajar untuk menjadi rendah hati. Jangan sombong. Kita cuma hamba. Dan sebagai hamba kita belajar untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Dengan segenap talenta, kekuatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, di dalam rumah yang mempunyai begitu banyak hamba-hamba dengan berbagai fungsi dan kepandaiannya masing-masing, tiap orang punya karunia, punya talenta, tugas dan pekerjaannya masing-masing. Kita harus mempertanggungjawabkan semua hal tersebut di atas, termasuk juga harta kita yang sebetulnya adalah milik Tuhan, yang dipercayakan ke dalam tangan kita. Ketika kita di dunia, kita mengelolanya. Tetapi ketika kita sudah berpulang ke rumah Tuhan, kita juga menyerahkan apa yang sudah selama ini dipercayakan ke dalam tangan kita. Apakah segala milik kita, tugas kita untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah untuk kepentingan diri sendiri? Tugas yang harus dilakukan dengan semangat dan kerja keras. Dan yang ketiga, Tuhan akan datang kedua kalinya. Bukan imajinasi, bukan juga untuk menakut-nakuti, tetapi satu hal itu terjadi dan pasti. Kita diminta berjaga-jaga, bukan hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Menurut ramalan, menurut juga kata-kata orang begitu dihitung-hitung, tidak. Yang kita tahu seperti firman Tuhan katakan, hanya Allah Bapa saja yang tahu. Sang Putra tidak, malaikat juga tidak, apalagi pendeta dan juga orang-orang yang katanya memiliki
kemampuan indera tertentu begitu ya, indigo dan lain sebagainya. Tidak. Firman Tuhan katakan hanya Allah Bapa saja yang tahu. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam keadaan yang siap sedia. Siap untuk kedatangan Tuhan kapanpun Tuhan datang kedua kalinya. Ataupun kita berpulang ke rumah Bapa lebih dahulu. Kita tidak tahu kapan dan dengan cara bagaimana. Hidup dalam keadaan berjaga-jaga atau siap sedia adalah hidup di dalam damai sejahtera, saling mengampuni, berdoa, rajin membaca kitab suci, beribadah, hidup di dalam berbagi. Kita juga mempersembahkan apa yang merupakan bagian Tuhan di dalam hidup kita dan berbagai perbuatan baik lainnya yang kita bisa lakukan. Sehingga perjalanan hidup kita, tugas kita selama di dunia dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan kapanpun Tuhan datang, kita siap. Kita tidak hidup di dalam penyesalan. Tuhan memberkati kita. Amin.